Nanti, oh, udah. Ya, masukkan item-itemnya di dalam satu alat ukur 1 sampai 18. Ini SPSS berapa ya, Vio? Kayaknya baru lihat tampilannya saya. Berapa ya? Saya juga lupa, Mas. Ya, oke, nanti aja ya. Oke, klik oke. Bentar, Klik oke di kiri. Harus, Ya. bentar. Saya share screen-nya seluruh layar aja. Ini suara saya nggak mantul kan ya? Atau nggak apa-apa kan? Enggak, aman. Sip. Ya, ya itu ya. Di bawah lagi, ini kalau yang ini adalah reliabilitasnya. Seberapa konsisten dalam hal ini dilihat dari secara umum keseluruhan atau alat ukurnya sekian. Nah, sekarang kita bisa melihat juga nih konsistensi dari setiap item terhadap skor totalnya. Jadi yang akan dilakukan adalah mengkorelasikan semua item dengan skor totalnya. Ya, analyze, correlate. Analyze, correlate. Biar gampang, masukin dulu skor totalnya, bivariat. Bivariat kan ya, oke. Ya, masukin dulu skor totalnya duluan, baru item-itemnya. Ini, Mas? Ya, klik oke. Ya, oke. Ini matriksnya agak besar ya. 19 kali 19 matrik korelasinya. Yang dilihat itu korelasinya item 1 yang kolom paling kiri aja yang total tuh, karena kan kalau diagonal kan sama kan. Jadi kita lihat korelasinya item 1 370, item 2 0,4 sekian. Nah, itu angka itu menunjukkan internal konsistensinya. Batasannya sementara berapa? Kita anggap aja 0,3 dulu ya. Sementara terima dulu ya, nanti dibahas di analisis item. Nah, nanti permasalahannya dalam hal ini ada bias di mana kalau kita mengkorelasikan suatu item dengan totalnya, ini pindah-pindah. Sorry, Mas. Kalau kita mengkorelasikan suatu item dengan skor totalnya, di dalam skor total itu masalahnya ada item tersebut. Maka harusnya di-adjust dengan cara namanya corrected item total correlation. Yaitu kalau dalam corrected item total correlation, di dalam skor totalnya, suatu item itu ketika dikorelasikan dikeluarkan. Ya, running lagi, analyze, scale, reliability analysis, statistik, kanan atas statistik, kiri atas scale sama scale if item deleted. Oke, continue. Ya, nanti ada output baru namanya corrected item total correlation. Nah, inilah corrected item total correlation sebagai koefisien konsistensi internal. Ya, diam dulu. Ya, oke. Ya, jadi dalam hal ini sejauh mana suatu item itu konsistensinya bisa dilihat dari besaran korelasinya. Semakin dia tinggi korelasinya, maka semakin konsisten. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Andini dalam hal ini, apakah sama nggak dengan internal konsistensi pada pembahasan kurang lebih jauh? Kalau dalam validitas, yang dimaksud internal konsistensi adalah melihat korelasi antara item dengan skor totalnya. Kalau dalam reliabilitas, yang dilihat adalah seberapa, karena kalau di dalam reliabilitas, koefisiennya cuma ada 1. Sementara kalau pada validitas, koefisiennya ada sejumlah itemnya ada berapa. Jadi kalau boleh dibilang, reliabilitas itu mengacu kepada alat ukurnya, sementara internal konsistensi pada pengujian validitas mengacu kepada item-itemnya. Gitu, Andini. Ada komentar tentang pertanyaan nomor 1 dari Andini? Mas, saya mau mastiin aja sih yang tadi. Takut salah lagi. Ya. Jadi kalau reliabilitas itu berdasarkan skor, ngikutin melihat konsistensi skornya, tapi kalau validitas itu konsistensi satu item dengan total per item dan totalnya.
Iya, Mas. Kalau dalam reliabilitas, internal konsistensi mengacu kepada konsistensi dari alat ukur, tapi menggunakan satu koefisien. Ini saya jawabnya umum ya, artinya silakan dirangkum. Kemudian dilihatnya dari mana? Sebetulnya bukan konsistensi skor juga sih, karena kita boleh dikatakan kita nggak punya skornya cuma satu kan, cuma ada satu kali pengukuran dengan satu tes. Jadi kalau dikatakan konsistensi skor, sebetulnya internal konsistensi pada reliabilitas lebih ke apakah dalam hal ini secara umum alat ukur kita ini mengukur satu konstruk yang sama apa enggak, tapi dengan menggunakan satu koefisien. Jadi koefisien itu dapatnya dari mana? Dalam hal ini sebetulnya kalau memang mau diolahkan, yang namanya internal konsistensi dalam reliabilitas adalah average dari semua kemungkinan split half yang ada dari 18 item ini. Jadi kalau dirata-ratakan, split half yang ada, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dijumlahkan, dikorelasikan dengan penjumlahan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, dijumlahkan, satu korelasi, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, kemudian belahan kedua, 8, 11, 12, 13, jadi nanti kalau dijumlahkan, rata-ratanya sama dengan koefisien reliabilitas alfa Cronbach. Mungkin sementara terima dulu aja bahwa reliabilitas menggunakan internal konsistensi adalah indeks yang digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten suatu alat ukur untuk mengukur suatu konstruk tertentu. Kalau internal konsistensi dalam validitas adalah melihat sejauh mana item-itemnya. Jadi kita konsurnya beda. Kalau reliabilitas mengacu ke alat ukur, kalau validitas mengacu ke item-item yang ada di dalam satu alat ukur. Patokannya apa? Pakai korelasi. Jadi kalau dibilang sama atau beda, ada kesamaannya, yaitu mengukur apakah dia mengukur suatu konstruk atau tidak. Kalau misalkan dalam validitas, dilihatnya dari item. Kalau dari reliabilitas, dilihatnya dari alat ukurnya. Oke, saya override itunya ya, apa tampilannya nih, Vio. Kita lihat. Oke, Mas. Dari, yes. Oke, ini kalau kita lihat di sini, jadi dalam hal ini yang akan digunakan adalah, kalau misalkan evidence of homogeneity, yang akan dilakukan adalah kita melakukan korelasi Pearson nih. Di sini terserah mau pakai total score atau mau pakai average. Tapi di sini dia pakai subtest score. Bisa aja pakai total score, sebetulnya nggak apa-apa juga. Jadi dengan demikian yang akan dilakukan sebetulnya ya ujung-ujungnya adalah korelasi untuk melihat homogen apa tidaknya. Saya coba ini dulu ya, jawab dulu 3 pertanyaan yang lainnya, khawatir waktunya kurang. Oke, pertanyaan kedua. Untuk previously available test dalam hal ini, kalau untuk kriterion adalah menyingkat suatu tes awal menjadi short form, oke. Lalu untuk contract validity, itu nggak ada yang namanya previously available test. Kalau dilihat di bukunya Anastasia, juga di bukunya Cohen, nggak ada tuh untuk yang previously available test. Jadi nggak ada yang masuk nih. Jadi kalau misalkan apakah contoh penggunaan tes tersebut bisa jadi pembeda apa enggak, ini enggak. Kemudian, atau Andini mau memparafrasekan pertanyaannya, karena ini yang jelas previously available test bukan contract validity aja. Kalau kita bikin tes baru itu dalam hal ini tesnya berbeda dengan tes yang sudah ada sebelumnya, baik secara mungkin narasi item, jumlah item, atau mungkin theoretical background-nya. Jadi kalau misalkan berbeda, maka bukan dianggap sebagai previously available test. Karena previously available test dalam criterion validity, itu itemnya persis sama dengan yang long formnya dengan short formnya dengan long formnya persis sama.
Kalau ini kita bikin baru dalam pengertian berbeda. Jadi yang akan kita korelasikan mungkin dalam hal ini sebetulnya kalau misalkan yang dimaksud adalah ada alat ukur namanya persuasiveness. Udah baku, udah sering dipakai. Kemudian kita bikin lagi nanti kalian bikin tes persuasiveness, kemampuan persuasi gitu misalkan. Kemudian nanti tes barunya namanya kemampuan persuasi, tes lamanya namanya persuasiveness scale misalkan. Kemudian, tapi ini bahasanya harus sama ya. Kemudian yang dilakukan itu adalah sebetulnya bukan previously available test, tapi dalam hal ini yang akan dilakukan yang kelima nih, correlate dengan tes lain yang kurang lebih ngukur sesuatu, atau bisa juga kalau di sini namanya convergent evidence. Di sini kita lihat convergent evidence ya di bawah ya. Namanya convergent evidence. Ini dia. Jadi convergent evidence dalam hal ini adalah yang akan dilakukan mengkorelasikan dengan suatu tes yang older, yang lebih settle, lebih established, dan sudah divalidasi. Jadi dalam hal ini bisa saja same or similar construct. Tadi yang persuasif dan persuasif, dan persuasiveness gitu. Jadi namanya bukan previously available test, tapi convergent evidence. Ya, komentar untuk nomor 2. Berarti Mas, sebenarnya nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita uji, misalkan adalah konstruk kebahagiaan, terus misalkan kita pakai tes yang baru, yang penting tuh berarti bukan nggak itemnya beda kan berarti Mas, ya nggak sih? Karena ini tes ya, baru gitu. Jadi dalam hal ini itemnya boleh dibilang, kalau dibilang beda, kalau KAUP memang idealnya beda sih, karena memang kalau kalian KAUP biasanya agak terdistorsi sebetulnya ketika KAUP diminta bikin baru. Tapi ketika kalian literatur review atau googling, ketemu nih alat ukurnya, bahkan bahasa Indonesia sama. Mau ngambil apa enggak ya? Ya sebetulnya enakan sih merem aja, karena boleh dikatakan nanti nggak jadi belajar. Jadi kalau misalkan seperti itu, karena KAUP mesti bikin baru, mesti melakukan pengujian psikometrik dari alat ukur yang sedang kita buat, maka boleh dikatakan adanya informasi tentang alat ukur sebelumnya nggak bisa kita tutupi. Jadi konsekuensinya adalah dalam hal ini biasanya kita pinginnya adalah kalau bisa jangan konstruknya sama. Kalau bisa KAUP misalkan yang satu persuasif, yang satu persuasif juga gitu. Jadi kan mengukur hal yang sama. Mungkin kalau bisa nama konstruknya berbeda. Misalkan tadi job satisfaction dengan job performance tuh. Itu kan beda konstruk gitu ya. Kalau sama cenderung nanti bikinnya juga sama sih, itemnya tergoda untuk menyamakan. Apalagi kalau misalkan dalam hal ini ngambil copy paste gitu. Ya, tadi yang punya buku Anastasi Urbina di show lagi dong. Namanya Correlation with Other Tests. Ditayang lagi ya. Bentar Mas. Correlation with Other Tests mirip dengan convergent evidence. Jadi kalau tadi kita punya alat ukur katakanlah kemampuan persuasif, lalu bikin persuasif lagi, atau yang mirip pun, yang similar atau same general area. Lihat lagi. Ya, correlation with other test. Ini bukunya edisinya beda ya, jadi saya nggak terlalu hafal nih kalau edisinya lama nih. With test. Ya ini nih. Oh ini. Correlation with other test, ini ya. Correlation between a new test and similar earlier test disebut sebagai evidence. Ya, namanya adalah correlation with other test ya. Di sini, jadi ada tes baru sedang kita uji, dikorelasikan dengan tes yang serupa yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan demikian, ada syarat tuh di situ, di baris ke-5. Unlike the correlation found in criterion relativity, this correlation should be moderately high. Jangan terlalu tinggi.
Kalau terlalu tinggi merupakan duplikasi yang tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Jadi kalau korelasi ketinggian ya udah pakai yang lama aja, ngapain bikin yang baru gitu. Tapi kalau kaup kan konteksnya beda gitu ya. Jadi diharapkan jangan berkorelasi terlalu tinggi. Jadi di sini diharapkan adanya satu punya nilai tambah. Jadi punya tambahnya mungkin lebih singkat, lebih baru, lebih up to date. Misalkan apalagi kalau misalkan tes intelijensi. Tes intelijensi itu misalkan apa ya? Saya kemarin ngajar MPSD, deskriptif. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomongin soal ini, ada apa namanya, bis surat. Ada yang tahu bis surat apa? Banyak juga yang nggak tahu bis surat itu tempat kita naruh surat. Nanti kantor pos atau kantor pos itu akan ngambil dulu surat dari situ. Jadi kayak box PO box itu, bukan PO box sih. Jadi yang jadi mereka nggak tahu bis surat punya bis ya dan terusnya. Jadi maksudnya ketika kita bikin tes intelijensi, maka mungkin new testnya sifatnya updating gitu, updating soal juga bisa. Jadi dalam hal ini nama lainnya kalau convergent evidence adalah correlation with other test. Ya, sekalian lihat lagi di bawahnya, berikutnya adalah convergent and discriminant. Ya, di bawah lagi. Kalau urutan masih sama ya. Internal konsistensi. Kayaknya nggak ada nih. Coba yang punya buku lainnya, Convergent and Discriminant Validation, di bukunya Nasasi, ini edisinya edisi lama, Convergent and Discriminant. Ya, atau ke bawah lagi. Ini. Nih. Ya, oke. Jadi kalau di dalam Anastasi Urbina, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang nomor 4 dari Andini nih. Convergent and discriminant apa disebut sebagai alternatif atau bukan? Ini kalau di Anastasi itu gabungan. Gabungannya lihat di situ D.T. Campbell tahun 60 in order to demonstrate contractility must show not only, kalau not only kan artinya harus keduanya terpenuhi. Jadi dengan konvergennya harus berkorelasi tinggi. Sekali lagi bukan berkorelasi negatif atau positif ya, seperti yang di video ya. Jadi berkorelasi tinggi dengan konvergennya dan tidak berkorelasi atau tidak signifikan dengan diskriminannya. Nah, kalau dibilang tadi pertanyaan Andini adalah kerugiannya apa? Kalau kalian tahu bikin alat ukur itu sambil saya ini ya, nggak apa-apa ini bolak-balik buku ya. Aupa sekalian tunjukin ini bukunya Pohon Frederick. Ya, chapter 8, gedein. Chapter 8 itu test development. Tadi kamu klik soalnya. Oh iya. Soalnya. Itunya si apa namanya babnya. Apa Mas? Tadi aja. Ya, kamu ngekliknya ini sih apa? Halamannya 249. Oke. Ini. Ya, development. Jadi di situ ada 5 tahapan. Kita lihat di test construction ada item writing. Item writing itu ya, saya coba cari juga nih. Ambil ke bawah cari. Oke, ya halamannya 260. 260. Ya, digedein view-nya. Ya, yang warna kuning tuh. It is
advisable that the first draft contain approximately twice as the number final version. Jadi kalau kita bikin alat ukur di KAUP, ada istilah target item dan item yang dibuat. Jadi bayangkan, kalau target itemnya 20, maka umumnya bikinnya 2 kali lipat dari yang direncanakan. Jadi bikin 40 item. Kalau kita bikin KAUP, maka kan mesti diuji validitasnya. Jadi kalau kalian bikin pengujian validitas alat ukur KAUP kalian pakai convergent and discriminant validation, penempuh tes kalian dapat 40 item punya kalian, alat ukur konvergennya, alat ukur diskriminannya. Katakanlah totalnya 150 item. Capek nggak tuh sih yang ngerjain tesnya? Jadi kalau dibilang kerugian sebetulnya mungkin konsekuensinya buat si test taker karena dia ngerjain banyak. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, lebih baik menggunakan yang mana? Balik lagi ke referensinya, bukunya Cohn Schwartz. Buku Cohn-nya lagi di chapter validitas, sambil nunggu, chapter 6. Ya, Alfa buka chapter 6. Chapter 6 dalam hal ini halaman 213. Ketik aja 213. Ya, kalau di bukunya Cohen, convergent evidence berdiri sendiri. Jadi dalam hal ini kalau memang mau ya, dan diskriminan pun berdiri sendiri. Nah, kalau kalian pakai referensi anasasi, convergent and diskriminan itu digabung. Jadi kalau misalkan dibilang Mas, suaranya hilang. Suaranya Mas Asep memang nggak ada apa? Iya, Alfa. Iya, nggak ada. Oke. Ternyata lagi putus kali ya. Mungkin. Kasur. Mungkin. cek koneksi. Oh, kalau si putus-putus ya. Oke. Mas, tadi Ya, baru hilang saya baru hilang 1 menitan terakhir. Ya, komentar tentang yang tadi. Jadi dalam hal ini lebih baik yang mana? Kalau nanyain ke saya lebih baik yang banyak. Karena pembuktiannya bisa lebih kuat untuk menjelaskan bahwa dia valid atau tidak valid. Tapi konsekuensinya buat test taker, dia akan mengisikan lebih banyak pertanyaan dibanding kalau cuma diskriminan aja atau konvergen saja, seperti di referensinya konvergen yang terpisah. Ya, komentar atau silakan yang lain. Ya, pertanyaan nomor 3. Saya override lagi. Oke. Kemarin untuk criterion validity, syarat kriteria yang baik adalah harus relevan. Relevansi tersebut dari teori tadi bisa pakai logical reasoning. Jadi artinya kalau memang logis ya bisa aja walaupun teorinya mungkin nggak ada. Karena memang dalam hal ini akan tergantung juga sih dengan mungkin faktor budaya atau mungkin baru kali misalkan kondisinya, sehingga kalaupun memang tidak ada teoretikalnya selama memenuhi logical reasoning masih bisa, tapi akan lebih kuat kalau misalkan menggunakan teoretikal karena kita konteksnya adalah akademis itu berdasarkan dari penelitian.
Udah kali terjawab ya empat-empatnya ya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan lainnya. Mas, aku mau nanya tadi soal yang faktor analisis. Tadi kalau nggak salah tuh ada yang konfirmatori, ada yang sifatnya tuh exploratory gitu ya, Mas? Iya. Ini coba tolong benerin Mas kalau saya salah. Ini cuman yang saya bingungnya tuh tadi itu kalau nggak salah kan kenapa ini akhirnya bisa dibentuk menjadi sebuah dimensi-dimensi itu gara-gara kayak satu item score itu ntar bakal bisa dikelompokin sama beberapa item score yang lainnya, jadi kayak ngebentuk. Kalau Mas ngecontohinnya kalau dari misalkan ada ya ngepir gitu kan Mas. Cuman yang mau saya tanya ini itu adalah berarti logikanya berarti mestinya untuk orang-orang yang satu peer skornya ya item yang di dimensi yang sama mestinya berkorelasi, dan sedangkan item yang ada di dimensi yang berbeda mestinya tidak berkorelasi ya, Mas? Enggak, bukan begitu. Oh, oke. Nah, ya. Jadi di dalam satu peer atau di dalam satu faktor itu hubungan di antara item-itemnya atau hubungan di antara orang-orangnya itu lebih akrab dibanding hubungan anggota peer itu dengan anggota peer lain. Misalkan Yudis punya ngepir, peernya ABCD gitu. Savio punya peer juga XYZ. Nah, hubungan Vio sama XYZ itu lebih kuat dibanding hubungan Vio dengan Yudis. Jadi dalam hal ini, kalau dalam faktor analisis, kalau misalkan dalam hal ini kita menggunakan exploratory, semua mahasiswa awalnya kita nggak tahu tuh hubungannya antar itemnya kayak gimana. Jadi bayangkan kalau misalkan mau nyoba aja iseng, tapi ini terlalu advance sih, atau biar punya gambaran kali ya, bolehlah. Ya, tayang lagi silakan yang punya SPSS, Vio, boleh Vio? Tayang lagi itunya namanya SPSS-nya. Ini sekaligus inilah, tapi memang sebetulnya kalau dalam penelitian ya saya mungkin hitungannya 20 tahun terakhir kali ketika saya jadi mahasiswa, kayaknya faktor analisis yang paling banyak sering ada di dalam artikel jurnal. Kita aja yang jarang nih dibahas di dalam perkuliahan. Oke ya, kita katakanlah tes logika verbal itu kan ada 18 item. Kita misalkan bikin item, kita nggak tahu nih ada pembagian apa saja. Ini nunggu Vio tayang ya. Maka kalau kita nggak tahu, maka posisinya namanya exploratory. Ya, Vio, analyze, data reduction. Ada di mana tuh Mas? Ntar saya baca satu-satu. Ini beda nih, makanya dia dimension reduction. Ya, oke. Dimension reduction. Oh, ini. Ya, faktor. Ya, masukkan semua itemnya aja tapi ya. Terus oke. Iya, oke. Sementara ini dulu. Nanti fiturnya lebih bagus sebetulnya. Sama lagi nih, share screen bentar terus. Nah, oke. Ini agak nge-lag dikit Mas. Ya, bawahnya lagi ada itu commonalities. Oke, di sini namanya adalah, kita lihat tuh untuk yang total varian explain, sebetulnya kalau di total 18 item itu akan menjelaskan 100%. Nah, ini juga bisa menjadi semacam pilihan. Kira-kira kalau angkanya mau ditetapkan 80, kayaknya 11 item juga bisa deh gitu ya. Jadi kita sekarang mau pilih 11 item misalkan itu untuk mengurangi item. Tapi di sini kita tetap mau pakai 18-18-nya. Lihat ke bawah lagi, Vio. Nah, di situ ternyata berdasarkan hasil itu kan ada 6 kolom ya. 6 kolom itu dapat dari mana sih? Lihat ke atas lagi Vio dikit. 6 kolom itu ya itu yang di bawah itu yang kolom kanannya tuh. Kayaknya kalau angkanya 6 itu 50. Jadi ada, ya saya nggak tahu mungkin ini tergantung settingan ya. Jadi kalau settingannya 6 itu 50, berapa tuh? 8% ya.
atau 59 lah. Kemudian dalam hal ini itu dianggap sudah cukup untuk menggambarkan. Nah, sekarang kita mau bikin 6 faktor saja, 6. Jadi ternyata berdasarkan data, kayaknya ini bisa terbentuk menjadi 6 faktor deh. Ya, atau 6 peer gitu ya dari data. Bawa lagi. Ya, jadi 6 faktor itu apa? Ini nih teman-temannya. Nah, mungkin caranya ngelihatnya gampang sih sebetulnya. Memang biasanya kalau di SPSS itu hanya bisa untuk eksploratory ya, konfirmatori nggak bisa dia. Jadi kita lihat nih faktor 1. Faktor 1 tuh gampangnya biasanya yang paling banyak sih. Item mana saja yang memiliki korelasi tinggi, atau mungkin gampangnya ya korelasinya di atas 0,5 gitu. Jadi kalau kita lihat, maka item nomor 17, item nomor 12 itu hubungannya dengan kelompok 1 itu tinggi. Kayaknya item 12 sama item 17 itu merupakan teman dekat. Kemudian faktor 2, kita lihat lagi mana yang tinggi gitu. Tapi ini memang sekali lagi kalau pakai SPSS itu nggak terlalu bagus hasilnya kalau di dalam faktor analisis, karena dia rotasinya nggak bisa banyak. Ini saya nggak tahu, kalau saya jelasin ini terlalu jauh sih, karena di psikometri ini nggak akan bahas sejauh ini gitu. Mungkin nanti aja kali ya untuk faktor analisis. Jadi untuk faktor analisis yang akan dilakukan pada dasarnya ada 2 untuk mereduksi VO of right. Oke. Jadi di sini sekali lagi dilihat ada exploratory. Jadi dalam hal ini kalau exploratory kita mau mencari tahu berapa yang akan bisa dipertahankan. Nanti ada lagi tambahannya rotasi, varimax, quadramax dan seterusnya. Kalau confirmatory kita sudah punya hipotesis. Hipotesisnya item mana untuk dimensi apa, atau untuk item mana untuk faktor apa. Nanti kita lihat apakah datanya fit nggak dengan modelnya gitu. Jadi fitting data to the model kurang lebih. Ini terlalu jauh walaupun sebetulnya ini ada di dalam pengujian validitas konstruk. Cuma kalau ditanyakan ke dosen-dosen pengajar psikometri, ini merasa terlalu advance. Saya nggak bahas lebih jauh ya, jadi sorry. Iya Mas. Ya, saya dulu waktu S2 psikometri ini 3 SKS sendiri bisa. Ya, ada lagi komentar atau pertanyaan lain? Mas mau nanya deh. Ya. Tadi kan mau nanya yang tadi itu di Anastasia Urbina kan ada yang test with correlation with other test. Nah itu Ya. bedanya apa ya tadi Mas sama yang convergen? Bedanya apa? Bedanya nggak ada. Jadi tergantung referensi gitu ya. Jadi kalau konvergen ini dilihat di sini ya. Oke, kita lihat masalah ininya ya. Masalah wordingnya nih. Same or similar. Ya, Aufa, lihatin lagi, Fa. Buku Anastasia Urbinanya, Same and Similar. Tentang correlation with other test. Same or similar construct. Sama tadi, correlation with other test. Ke atas. Ke atas aja Pak, geser dikit, scroll. Ini Same or general. ini bukan. Correlation with other test. Saya lagi nyari katanya yang same or general. Memang biasanya ada bahasannya di dalam convergent and discriminant juga. Kok geser-geser? Apa Mas? Iya. Oh, masih sini. Iya, jadi di sini coba cari. Oke, pokoknya prinsipnya kalau correlation with other test, di sini coba kita cari nih, ada nggak spesifikasi other testnya seperti apa? Baris ketiga, keempat, behavior as other test designed by the same name.
Oke, kemudian bawahnya lagi, kalau nggak juga dilihat di dalam yang convergent and discriminant. Jadi dalam hal ini pada prinsipnya kalau kita pakai yang correlation with other test, biasanya same or similar. Ini saya nggak tahu, mungkin yang buku versi lain cari juga ya. Saya nyari kata same or similar atau same general area gitu. Convergent. Ini saya sebetulnya agak hafal dengan Anastasia, tapi kalau versinya beda mungkin jadi ragu juga. Ya, atau buku yang ini versi edisi 7 for the same test general itu. Ya, ada nggak yang di edisi 7? Ini coba Pak dilihat di covernya Pak, ini edisi berapa sih? Jangan-jangan edisinya jauh banget. Di halaman 1 ini. Ini edisi berapa? Mas, saya setelah baca itunya beneran nggak beda kok Mas. Yang apa yang ditulis di kayak sama kata per kata gitu sih Mas. Saya lihatnya tadi kayak sama-sama yang kayak tulisannya correlation between a new test. Oh, ini bukunya Anastasia. Anastasia. Coba bawa lagi 4th edition tuh ya. Ya, ini tahunnya tahun berapa? 70-an sekian kali. Ya, oke lah gitu ya. Ya, tapi pada prinsipnya adalah kalau misalkan convergent and discriminant, pada dasarnya kurang lebih sama juga dengan yang convergent itu idem dengan yang correlation with other test. Tapi ditambahkan dengan yang namanya 76 ya tahunnya ya. Ya. Yes, gitu. Jadi apa namanya prinsipnya kurang lebih sama, tapi kalau dalam convergent and discriminant ada N-nya ditambahkan dengan yang namanya diskriminan yang tidak berkorelasi. Ya, komentar lagi atau pertanyaan lain? Mas, mungkin kalau ini mau mastiin doang, kalau contohnya kan kalau misalkan tuh ada back anxiety inventory gitu ya Mas, terus ada tes juga kalau nggak salah tuh STAI kalau nggak salah trait apa sih S-nya saya lupa, tapi TI-nya tuh trait anxiety inventory gitu loh. Kan itu sama-sama ngukur construct anxiety dan berarti itu ngukur convergence-nya gitu kan Mas. Kalau misalkan saya masukin ke apa sih? Ke ke CAUT gitulah misalkan. Ya, kalau tadi anxiety kecemasan, kalau back itu depression ya. Back depression inventory. Jadi mungkin kalau orang cemas, orang depresi dan seterusnya itu. Jadi dalam hal ini ya korelasinya akan positif itu ya, artinya kenaikan di depresi, kenaikan di kecemasan. Jadi namanya konvergen ya. Jadi walaupun bukan 100% konstruk yang sama, tapi walaupun masih ada similarity masih nggak apa-apa ya Mas? Ya, tapi juga bisa juga menggunakan yang hypothetical. Dia kan harusnya kita juga bisa menggunakan referensi bahwa bagaimanakah hubungan antara kecemasan dengan depresi? Kalau misalkan ada referensi mengatakan orang-orang yang memiliki depresi cenderung akan memiliki kecemasan dan sebaliknya. Maka dengan demikian itu merupakan konvergennya. Konvergen tidak mesti berarti same or similar construct, tapi secara teoretikal dia memiliki hubungan. Kita balik lagi ke buku biar lebih ini. Bentar ya, saya share screen lagi ya. Ada kata predicted di dalam bukunya Cohen, predictive direction. Ini nih. Nah, ya walaupun bukan same or similar construct. Oke, thank you Mas. Yes. Ada lagi? Jadi minggu depan kita nggak ada kuliah ya. Kalian minggu tenang. Kemudian kita UTS-nya 1 minggu full, artinya konsekuensinya buat kalian yang kuliahnya banyak, mungkin ada yang 1 hari 2 mata kuliah atau bahkan 3 mata kuliah. Kita UTS-nya hari sama, hari kuliah, hari Rabu. Ya, apakah ini conditioning, artinya mau udahan apa enggak itu, ngomongin UTS. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga.
Saya nggak tahu kira-kira apakah dalam hal ini, ya jujur sih pengennya tuh materinya itu kalau PJJ ya lebih elaboratif gitu. Kalau misalkan PowerPoint ya tinggal dibaca doang, kayaknya di buku juga ada gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah lebih banyak penjelasan. Jadi saya nggak tahu juga nih sebetulnya kelas lain tuh gimana. Jadi saya sih ngerasanya bahwa ini ada juga nih 2 kelas lain yang Sub izin videonya di-share ke mahasiswa saya. Silahkan, karena saya memang bikinnya buat di-share sih. Ya, tapi memang yang di PowerPoint saya itu cenderung materinya bukan materi perkuliahan psikometri ini, karena saya menambahkan terutama dari standar for educational measurement. Jadi sedikit lebih advance. Mungkin kalian mesti aware kalau ada di PowerPoint-nya ada tanda plus di atasnya, itu additional dari saya. Ya, silakan kalau misalkan ada komentar pertanyaan lagi. Kita minggu depan nggak ketemu, langsung ketemunya di UTS. Mas mau tanya, yang jadwal UTS tadi pagi Mas Asup bilang tanggal 3, cuma minggu lalu Saya Mas Asup salah bilang deh. tanggal 4. Tanggal 3 itu Selasa ya. Iya. Karena UTS itu harinya mulainya Senin 2 November. Saya ingatnya itu psikometri itu dulu hari Selasa dari pagi sampai siang. Saya apresiasinya masih kuliahnya Selasa, padahal kuliahnya Rabu. Oke, berarti hari Rabu ya Mas, tanggal 4. Ya, nanti saya kirim. Udah dapat jadwal kan ya? Belum full rilis semua sih Mas. Belum full rilis. Ya oke, saya tayangkan ya, biar kalau kalian juga kebayang, biar juga mungkin yang nggak tahu, atau nanti saya forward deh di jadwalnya. Ini saya tayang dulu nih. Saya lagi buka file jadwal, biar kita sama-sama lihat mana jadwalnya. Ini saya lagi buka. Komputernya udah berat, udah kebanyakan ini rekaman video Meet. Saya mesti hapusin. Ya, ini jadwalnya untuk ini KI. Ini Rekpar, lalu kuliahnya yang Rabu, psikometri jam 1 siang ya. Rabu 4 November. Oke. Ya, itu jadwalnya. Ada lagi? Terima kasih. Yes. Mas, mau tahu tadi judul bukunya apa, Mas? Yang awalnya? Saya kirim ke, yang awalnya mana? Maksudnya yang saya tambahin atau gimana? Iya, yang Mas tambahin. Nanti saya kirim ke WhatsApp grup deh. Oke, thank you, Mas. Yes. Tapi itu jangan dipakai buat ini ya. Mungkin yang hobi aja. Karena boleh dibilang nggak terpakai di S1 pun, maksudnya di perkuliahan. Kalau misalkan dalam prakteknya mungkin dalam kehidupan. Halo. Suatu tes. Oke ya, sampai ketemu lagi hari Rabu 4. Oke, ini saya bingung nih, koneksinya jelek ya. Mas Asup, itu tadi di jadwalnya waktu tesnya sampai jam 5 beneran, Mas? Enggak, itu hanya jadwal jam kuliah. Oh, oke. Capek banget, paling biasanya sejam setengah 2 jam lah. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan agak siangan gitu ya, jam 2 gitu ya. Ya pengennya nggak jam 1, masih baru makan gitu ya. Iya. Oke deh, Mas. Oke, see you again on midterm test ya. Bye. Makasih ya. Bye Mas. Terima kasih.